Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Lampung 24 Jam. Kami akan menyajikan informasi seputar peristiwa yang terjadi di Lampung yang telah kami rangkum dalam tayangan Lampung 24 Jam. Dan inilah Lampung 24 Jam selengkapnya. Bandar Lampung jadi tuan rumah MTQ ke-50 gantikan pesisir barat. Kota Madia Bandar Lampung jadi tuan rumah MTQ ke-50 Provinsi Lampung tahun 2023. Semestinya tuan rumah MTQ ke-50 Lampung yakni Kabupaten Pesisir Barat. Namun karena belum siap dan Bandar Lampung menyatakan bersedia menjadi tuan rumah, maka MTQ ke-50 Provinsi Lampung digelar di Kota Tapis Berseri. Pemkot Bandar Lampung sendiri menganggarkan 4,9 miliar rupiah untuk acara tersebut. 10 kafilah tunanetra ikut lomba Kiroat MTQ Provinsi Lampung. Salah satu cabang lomba MTQ ke-50 tingkat Provinsi Lampung yang digelar di Bandar Lampung yakni Kiroat. Lomba Kiroat yang digelar di Mimbar Mandua Bandar Lampung diikuti oleh puluhan tunanetra dari berbagai daerah di Lampung pada Rabu 11 Oktober 2023. Mereka terdiri dari 7 laki-laki dan 3 perempuan, di mana 10 khalifah ini tidak membaca Al-Quran. Mereka mengikuti lomba Kiroat dengan cara menghafal. 3 hari hilang nelayan di pesisir barat Lampung akhirnya ditemukan tewas. Nelayan yang hilang di perairan Tanjung Setia pesisir barat akhirnya ditemukan dalam kondisi tewas. Koordinator Posar Tanggamus Robi Rusli mendampingi Kepala Kantor Basarnas Lampung Deden Ridwansyah mengatakan pencarian tim SAR gabungan dibagi menjadi 3 SAR Rescue Unit. SRU-1 melaksanakan pencarian dengan menggunakan perahu karet Basarnas. SRU-2 serta SRU-3 melaksanakan pencarian dengan menggunakan perahu jukung nelayan dan korban ditemukan pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Kebakaran pabrik pengolahan oli bekas di Desa Serdang, Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Kebakaran di pabrik pengolahan oli bekas di Dusun Kedaton 9, Desa Serdang, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan terjadi pada Selasa 10 Oktober 2023 sekira pukul 00:15 waktu Indonesia Barat. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Lampung Selatan M. Sefri Masdian mengatakan pihaknya berhasil memadamkan api di pabrik pengolahan oli bekas di wilayah Tanjung Bintang tersebut. Jadi saksi kasus dugaan korupsi, Kepala Inspektorat Lampung Utara diperiksa 9 jam lebih. Kejaksaan Negeri Lampung Utara memeriksa Kepala Inspektorat Lampung Utara M. Erwinsyah selama 9 jam lebih. Erwinsyah diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi anggaran jasa konsultasi konstruksi di Inspektorat Lampung Utara pada tahun 2021 sampai 2022. Pemeriksaan ini sendiri dilakukan mulai pukul 10:30 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Erwinsyah memenuhi panggilan Kejari dengan didampingi 2 penasihat hukumnya. Saat dimintai keterangan, Erwinsyah mengaku ada 40 pertanyaan yang diajukan penyidik. Metro hadirkan Smart City di ajang Pekan Raya Lampung. Ajukan Kota Metro pada gelaran Pekan Raya Lampung 2023 di Pekarwai Halim memamerkan sistem pelayanan digital. Kadis Kominfo Metro Subehi mengatakan Kota Metro turut berpartisipasi dalam PRL 2023 dengan memamerkan produk layanan unggulan dalam bentuk digital atau yang disebut sebagai Smart City. Subehi menjelaskan masing-masing organisasi perangkat daerah atau OPD Metro akan memamerkan keunggulan masing-masing dalam pelayanan digital di PRL. Warga keluhkan limbah bau menyengat dari rumah makan pecel lele di Metro.
Limbah cair rumah tangga yang berasal dari sebuah rumah makan pecel lele di Jalan Ahan Nasution, Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur dikeluhkan warga sekitar. Berdasarkan pantauan Tribun Lampung di lokasi, aroma tak sedap sangat menyengat dari arah drainase tempat rumah makan tersebut membuang limbah cair bekas memasak. Marwan, warga yang tinggal bersebelahan dengan rumah makan, mengaku merasa terganggu dengan bau limbah tersebut. Menurutnya kondisi ini telah terjadi sejak 1 tahun lalu. Ia mengatakan tindakan rumah makan itu dinilai sangat tidak manusiawi, lantaran di sekitar lokasi drainase terdapat sejumlah pelaku usaha lainnya. Kapolsek Sidomulyo benarkan geng motor resahkan warga. Kapolsek Sidomulyo Ibtu Ilham Effendi membenarkan adanya geng motor yang meresahkan warga. Ilham menceritakan kronologi warga yang diduga menjadi korban geng motor. Sampai di lokasi, ternyata geng motor tersebut kabur karena tahu ada polisi. Ia pun mengimbau kepada masyarakat untuk tidak keluar pada malam hari, terutama saat sendirian. Dirinya pun berucap akan mengejar para pelaku geng tersebut agar tidak membuat warga resah. Maraknya geng motor di Lampung Selatan ini pun membuat warga resah, terutama pelaku UMKM. Brimopolda Lampung bagikan 3.000 liter air di Lampung Tengah. Kemarau membuat sejumlah wilayah di Lampung Tengah masih dilanda kekeringan dan kesulitan mendapatkan air bersih. Tak hanya sumur, sejumlah aliran sungai alami maupun bendungan di Lampung Tengah mengalami pendangkalan, bahkan kering. Menyikapi hal tersebut, Satuan Brimob Polda Lampung Kompi 4 Batalion B Pelopor membagikan 3.000 liter air bersih di Terbanggi Agung, Dusun Trinjono, Lampung Tengah. Dan Ki Batalion 4B Pelopor Ibtu Hendrajaya Bukit mengatakan sejumlah warga membutuhkan air bersih untuk minum dan memasak. Buruh rongsok di Bandar Lampung tusuk rekan kerja hingga tewas. Warga Jalan Ikan Baung, Bumi Waras, Bandar Lampung digegerkan dengan pembunuhan sesama buruh rongsok pada Rabu 11 Oktober 2023 pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saksi mata Sofian, warga Tanjung Bintang, mengaku antara pelaku dan korban merupakan sesama buruh rongsok. Dijelaskan saksi, keduanya sempat ribut terkait bongkar muat rongsokan. Ia mengatakan korban meminta muat barang rongsokan tersebut. Adapun korban bernama Sandi yang ditusuk pelaku Henry di bagian dadanya. Korban lalu dibawa ke rumah sakit Budi Medika dan selang beberapa menit, rumah sakit tersebut menyatakan korban meninggal dunia.